Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana wa tub 'alaina ya maulana innaka antas tawwabur rahim. Amma ba'du. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Para bapak, para ibu, rahimakumullah. Pengajian kita pagi ini melanjutkan materi pengajian-pengajian yang lalu, yaitu tentang masalah hak-hak asasi manusia menurut Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama yang sudah kita bicarakan yaitu bahwa manusia itu mempunyai hak hidup. Ya, karena itu maka segala sesuatu yang dapat menghilangkan hidup itu dilarang oleh Allah. Ya. Kemudian yang kedua, manusia itu mempunyai hak untuk sehat. Ya, semua manusia punya hak untuk sehat. Dan itu segala sesuatu yang dapat menjadikan orang itu sakit, yang menjadikan orang itu kesehatannya tidak prima, maka dilarang oleh Allah. Ya. Sekarang kita sampai hak untuk sehat ini. Syariat Islam itu melarang orang-orang untuk mengobati orang atau praktek untuk kedokteran bagi orang-orang yang tidak mempunyai profesi sebagai seorang dokter. Ya. Jadi kalau ada orang dia tidak punya ilmu kedokteran, dia ngobati orang, itu tidak boleh. Nah, itu namanya malpraktek. Ya, jadi tidak boleh, sebab dia tidak punya ilmu tentang masalah kedokteran. Ya. Sekarang ini kan banyak pengobatan alternatif gitu ya. Ya. Kalau orang itu bukan dokter, jangan ngobati orang gitu ya. Nah, saya pernah baca di dalam satu surat kabar itu di Surabaya gitu ya. Ada perempuan, orang perempuan ini matanya sipit, ya, matanya sipit, sehingga dia menyatakan kurang pede, ya, kurang pede karena matanya sipit. Ya, dia dengar-dengar dari teman-temannya mata sipit itu bisa dioperasi menjadi lebar, gitu ya. Jadi mata sipit bisa dilebarkan.
Akhirnya dia ini datang kepada seorang dokter. Nah, mestinya dokter yang bisa mengoperasi mata sipit menjadi lebar itu dokter yang disebut dengan dokter bedah plastik, ya. Tapi ini dia datang ke dokter umum, ya. Loh, dokternya ini mau melaksanakan operasi itu, ya. Karena dengan imbalan mungkin yang cukup besar, ya. Nah, ini namanya dokter umum, ya, melaksanakan bedah plastik, nah, mau melebarkan mata. Akhirnya dia mau karena mau bayar mahal, ya. Dioperasi matanya kekambanan. Ya, ciut malah jadi kekambanan, tidak bisa mengembalikan, diciutkan lagi tidak bisa. Nah, akhirnya malah tambah sisian. Ya, ya. Lah ini namanya orang dokter begini malpraktek, bukan apa, ya bukan ahlinya dia. Itu menurut Islam memang tidak boleh, ya. Sekarang ini praktek-praktek kedokteran kan macam-macam, ya. Kalau ada orang hidungnya pesek, kepingin bangir, itu ada. Nah, suntiknya namanya suntik silikon. Ya. Jadi bisa, ya, disuntik silikon. Kalau orang punya payudara kok kecil, bisa disuntik silikon menjadi besar. Seperti Malinda itu, ya, sampai tahu Malinda, ya, ya, yang menipu beberapa nasabah beberapa miliar, ya. Nah, sekarang di tahanan jatuh sakit. Karena apa? Karena silikonnya mengalami gejala, gitu, ya. Nah, itu suntik silikon. Nah, karena apa? Karena akan menimbulkan orang lain kesehatannya menjadi terganggu. Ini kalau orang yang tidak ahlinya dia bisa mengobati orang lain, ya. Itu dilarang. Kemudian lagi di dalam Al-Quran itu berfirman, wa yas'alunaka 'anil mahid, ya. Pada zaman Nabi itu orang bertanya tentang masalah orang-orang yang datang bulan. Kemudian dijawab oleh Nabi berdasarkan wahyu Allah, ya. Fa'tazilun nisaa fil mahid wala taqrabuhunna hatta yathurna. Orang-orang Arab pada waktu itu bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, bagaimana tentang orang-orang perempuan yang sedang datang bulan? Ini kemudian Nabi menjawab berdasarkan wahyu Allah, ya. Malaikat Jibril turun, kemudian Nabi menjawab, fa'tazilun nisaa fil mahid, maka jauhilah orang-orang perempuan yang dalam keadaan datang bulan. Wala taqrabuhunna, dan jangan kamu mendekati mereka hatta yathurna, sehingga mereka itu suci, ya. Jadi ini ayat ini menerangkan bahwa seorang suami itu tidak boleh mengumpuli istrinya dalam keadaan datang bulan, ya. Yang tidak boleh itu hubungan badan, yang tidak boleh, ya. Kalau dekat saja kan tidak apa-apa, ya.
Saya pernah baca buku itu, ada agama lain selain Islam itu kalau istrinya datang bulan tidak boleh tidur bersama, itu loh tidak boleh. Ya, malah ada yang harus kamarnya berbeda. Wah, ini kalau begitu tidak manusiawi. Ya. Jadi apa yang tidak boleh itu kalau menurut Islam, fa'tazilun nisa'a fil mahid wala taqrabuna. Jadi tidak boleh hubungan badan kalau istri dalam keadaan datang bulan. Ya. Tuh kenapa kok tidak boleh? Sebab itu akan menimbulkan penyakit. Ya. Orang datang bulan itu kan badannya itu sakit semua, ini katanya begitu ya. Jadi tidak enak begitu ya, anak badannya tidak enak semua. Kan kondisi yang tidak kondusif kan itu ya. Nah, ini menurut penelitian ilmu kedokteran, kalau orang perempuan itu datang bulan kemudian berkumpul dengan suaminya, ini akan menimbulkan penyakit-penyakit seperti HIV ya, penyakit AIDS ya. Itu kan diantara salah satu itu yang menimbulkan HIV AIDS itu karena mengumpuli istri dalam keadaan datang bulan ya. Dan itu juga bisa menjadikan kadang-kadang anak yang dilahirkan karena suami istri kumpul dalam keadaan datang bulan itu menimbulkan cacat ya. Bisa cacat fisik atau juga cacat rohani ya. Nah, jadi yang jelas bahwa orang datang bulan itu dalam keadaan sakit itu dilarang oleh Allah untuk berkumpul. Karena apa? Itu bisa menghilangkan hak asasi, namanya hak untuk menjadi sehat. Nah, itu ya. Karena itu fa'tazilun nisa'a fil mahid. Jadi jauhilah wanita itu pada waktu datang bulan, wala taqrabuna, jangan mendekati mereka hatta yathurna, sehingga suci. Suci dalam artian menurut hukum syariat itu apa? Kalau sudah darah haidnya berhenti dan dia sudah mandi besar, itulah yang dikatakan suci itu ya. Pernah ada orang tanya, Pak, istri saya datang bulan tapi sudah berhenti, Pak. Nah, sudah berhenti, sudah tidak keluar sama sekali, tapi belum mandi. Ya, boleh apa tidak, Pak? Biar nanti mandinya bersama-sama, begitu ya. Ya, mandi dari haid dan mandi dari persetubuhan, itu boleh apa enggak? Nah, kebanyakan para ulama itu mengatakan bahwa maksud suci itu ya, suci artinya haidnya sudah berhenti dan dia sudah mandi besar. Jadi suci dari hadas besar baru. Jadi masih kebelet, masih kebelet tidak boleh ya, harus mandi terlebih dahulu ya. Nah, di dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin ya. Sesungguhnya Allah itu senang kepada orang-orang yang selalu bertaubat, dan Allah senang kepada orang-orang yang suci ya. Islam itu apa? Agama yang senang terhadap kesucian ya. Ya, tuh an-nadzafatu minal iman ya.
kebersihan itu sebagian daripada iman. Dan Islam ini mengajarkan bersih, suci, ya kan? Jadi wudu itu kan bersuci, menghilangkan hadas kecil. Allah itu senang kepada hal-hal yang sifatnya suci, ya. Dan itu kalau ada orang Islam kopros, ini berarti imannya itu masih dipertanyakan. Ya, kita harus menjaga kesucian. Kita mandi tiap hari, ya. Pakaian kalau udah kotor dicuci, loh, ya loh. Jadi kamar-kamar mandi kita itu yang bersih. Kadang-kadang itu kamar mandi udah lumutan, ya. Di dalam kamar itu sudah lunyu, ya. Kan ini namanya tidak bersih. Nah, Islam itu mengajarkan kita menjadi orang yang bersih dan orang yang suci. Karena dengan kotor-kotor ini akan menimbulkan penyakit, ya toh? Akan menimbulkan penyakit. Jadi misalnya saja kadang-kadang orang itu punya kamar mandi jadi satu, ya umba-umba, cuci-cuci ya di kamar mandi, kora-kora di kamar mandi, mususi beras juga di kamar mandi. Loh, ini artinya tidak baik. Karena apa? Ini akan menimbulkan penyakit yang mususi beras, cedek WC. Oh ya, cuci-cuci pakaian lah. Jadi Islam itu innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Itu disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 222. Kemudian di dalam ayat yang lain surat At-Taubah ayat 108 itu Allah berfirman, fihi rijalu yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin, ya. Di dalamnya ada orang-orang yang suka kebersihan, dan Allah memang suka kepada orang-orang yang suka kebersihan. Allah itu senang kepada orang yang bersih, ya, orang-orang yang suci. Setiap hari kita ini mandi, ya, paling tidak ya 2 kali lah, ya, gosok gigi, ya. Jadi kan dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk bersiwak, ya. Bersiwak itu artinya apa? Itu menjaga kebersihan, ya, bersiwak, ya. Itu maka di dalam hadis itu tentang masalah siwak itu, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli wudu'in, ya. Jadi umpamanya tidak memberatkan kepada umatku, pasti umatku itu saya suruh untuk selalu bersiwak di dalam setiap akan berbuat kebaikan. Nah, itu maksudnya siwak itu yang untuk menjaga kebersihan, ya seperti kita gosok gigi itulah, ya. Tapi kadang-kadang orang itu kebacut, Pak. Ya, dia siwaknya itu digandeng dengan tasbih, ya, nang dindi digowo, sikate ya siwaki gak tahu dikumbah. Ini malah justru bukan menjaga kebersihan, itu malah membawa penyakit. Waduh, suwangking cik ini diarani wong sing ahli ibadah, ya, kemana-mana bawa tasbih, bandole, siwak, tapi siwake gak tahu dikumbah. Loh, ya. Ya, Islam menjaga kebersihan. Kadang-kadang kalau memang tidak ada siwak, ya siwakan itu bisa saja dengan benda-benda yang lain yang kasar, misalnya seperti kain. Tapi jangan seperti serban putih buat siwakan. Oh ya, ini malah menimbulkan penyakit, ya dong. Kebacut. Siwak ya siwak kan gitu, ya.
Kalau di Mekah itu kan orang yang pergi haji kan tahu ya, di depan masjid atau di pasar itu banyak orang jual siwak. Itu memang siwaknya itu namanya kayu arok ya, siwak itu kayu arok. Itu pernah ada penelitian ya, di laboratorium di Universitas Al-Azhar, itu meneliti tentang masalah siwak kayu arok itu ya. Itu memang di dalamnya itu mengandung zat yang bisa menghilangkan penyakit. Nah, itu ya. Jadi kayu arok itu. Kalau kita melihat orang-orang di Mekah ya, di Saudi, itu sepertinya siwak itu tidak pernah lepas dari mulutnya ya, seperti rokok begitu ya. Itu siwak ya, itu siwak itu berarti menjaga kebersihan ya. Tapi ya itu tadi, siwaknya itu harus selalu dibersihkan, harus digawe dikumbah kan begitu. Ojo ngetel sampai seminggu kan dikumbah-kumbah ya. Ya, nah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nafsuka matiyatuka farfuk biha. Dirimu adalah sebagai kendaraanmu, maka belas kasihanilah dirimu. Ini Nabi ini menganjurkan dengan bahasa yang indah ya. Dirimu itu adalah kendaraanmu, kasihanilah dirimu. Artinya apa? Diri kita ini harus kita jaga ya. Kita jaga agar selalu bersih, agar selalu sehat ya. Demikian juga seperti olahraga ya. Olahraga itu buat kita adalah satu hal yang bisa menjaga stamina ya, menjaga kesehatan ya. Kita ini harus berolahraga, itu kan anjuran ya. Nabi mengatakan anakmu itu didiklah dengan olahraganya, as-sibahah war-rimayah ya. As-sibahah itu kan berenang, war-rimayah ketangkasan memanah, itu olahraga ya. Tapi ya begini, kita ini kalau olahraga harus disesuaikan dengan kondisi kita. Jangan usianya sudah 70 tahun olahraganya angkat besi, nah ya peok ya, harus diukur kan gitu ya. Kalau usia masih muda, umur 20, 25 ya bisa bulu tangkis kan gitu. Ini kan menjaga stamina, menjaga kesehatan ya. Malah dianjurkan itu oleh dokter, kalau sudah usianya menginjak 50 tahun ya olahraganya itu ganti tenis gitu ya. Jangan badminton. Kenapa? Tenis itu lebih ringan dari bulu tangkis ya. Kalau bulu tangkis itu kan mengejar bola, nafasnya ini tenaganya betul-betul terkuras. Tapi kalau tenis itu kan menunggu bola, lebih enteng gitu ya. Tapi itu kan katanya, makanya orang olahraga itu harus bisa menyesuaikan kondisinya ya, sesuai dengan umurnya ya loh. Jangan umur 70 angkat besi ya. Nah, ini adalah prinsip untuk menjaga kesehatan, karena manusia itu punya hak yang namanya hak untuk sehat ya. Kan kita ini mempunyai beberapa kewajiban ya. Kita ini punya kewajiban, satu kewajiban terhadap diri sendiri ya. Kita ini punya kewajiban terhadap diri sendiri, kewajiban terhadap keluarga. Nah, keluarga itu isinya kan suami, istri, anak ya loh. Nah,
Suami punya kewajiban terhadap istri, istri punya kewajiban terhadap suami. Suami istri ini namanya orang tua punya kewajiban terhadap anak, anak punya kewajiban terhadap orang tua. Ya toh? Nah, kita punya kewajiban terhadap masyarakat, kita punya kewajiban terhadap agama, kita punya kewajiban terhadap negara. Nah, kewajiban terhadap diri sendiri itu adalah kita menjaga diri agar diri kita sehat, agar diri kita tidak sakit. Itu kewajiban terhadap diri sendiri, ya toh? Jadi seperti kita mandi sehari 3 atau 2 kali atau 3 kali, itu kan melaksanakan kewajiban terhadap diri sendiri agar diri kita itu sehat. Oh, iya. Karena kan banyak di dalam hadis Nabi itu yang menerangkan kita disunahkan untuk mandi, ya. Misalnya mandi Jum'ah, ya toh? Mandi hari raya Idul Fitri, Idul Adha. Nah, ini semuanya mandi ini dalam rangka ini ajaran untuk supaya orang itu selalu sehat, ya. Jadi itu terlalu. Kalau kita ini lapar, ya disuruh makan, ya gitu ya. Karena apa? Kalau lapar dibiarkan, akhirnya akan menimbulkan penyakit. Jadi kalau orang itu misalnya demo menuntut sesuatu agar bisa dikabulkan, ya, kemudian dia ini istilahnya apa itu, ya, dia tidak makan, tidak minum, ya, apa istilahnya itu, demonstrasi apa itu, ya, hah? Ya, mogok makan, ya, mogok makan, ya, mulutnya di plaster, ya, pokoknya dorong tuntutane, dorong janus, pokoknya gak mangan, gak ngombe, gak turu, gak adus, ya salah itu, ya salah. Kalau misalnya saya, umpamanya saya jadi pejabat, dituntut mogok makan, sakar-karmu kon mogok makan, urusanmu kan gitu ya. Nah, ini namanya merusak diri sendiri. Itu di dalam Islam tidak boleh kan. Harus menjaga kesehatan, malah dirinya dirusak. Tidak makan, tidak minum, tidak tidur, ya, mulutnya diplester, ya, mogok makan. Nah, jadi kita ini kewajiban terhadap diri sendiri, kalau lapar ya makan. Ya, kalau makan kita sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Nabi itu makan kalau sudah lapar, tapi kalau sudah makan tidak sampai kenyang. Loh, itulah. Ini dianalisa menurut teori ilmu kedokteran. Wah, itu bagus sekali. Ya. Kenapa? Sumber penyakit itu sebetulnya adalah dari pola makan. Jadi pola makan. Ya. Ya. Kalau kita ini di dalam makan itu betul-betul disiplin, ya. Nah, sudah barang tentu makanannya itu makanan yang bergizi, yang bervitamin, yang berprotein, kan begitu ya. Ini kan anjuran itu ya. Kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Ya ayyuhalladzina amanu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Ya. Wahai orang yang beriman, makanlah apa yang dari bumi itu yang halal dan baik, ya. Halal dan baik. Baik itu apa? Baik itu ya yang mengandung gizi, mengandung protein, mengandung vitamin, ya. Jadi ini dalam rangka untuk apa? Menjaga kesehatan. Karena tadi kan saya sampaikan bahwa manusia itu mempunyai hak untuk sehat. Karena itu segala sesuatu yang menimbulkan sakit itu dilarang, ya, dilarang, ya. Minum-minuman keras dilarang, ya loh.
makan bangkai dilarang ya. Semua makanan-makanan yang dilarang itu di dalam Islam itu dalam rangka untuk menjaga kesehatan. Karena itu makan ular enggak boleh ya. Makan anjing enggak boleh ya. Ya, makan makanan yang dilarang itu makanan yang bertaringkan itu di dalam itu. Tapi ada juga orang yang mengatakan makanan yang tidak boleh itu hanya satu, yaitu babi. Ya, selain babi boleh. Ya, nah ini orang ini hanya pedomannya Quran tok, tapi tidak mau hadis. Memang yang di dalam Al-Quran itu yang disebutkan adalah lahmul khinzir, tapi yang lain-lain itu kan dijelaskan oleh Nabi. Nah, Nabi itu tidak berbicara menurut kemauannya sendiri, tapi Nabi itu setiap berbicara adalah berdasarkan wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi Nabi itu tidak pernah berbicara menurut kemauannya sendiri, tapi Nabi itu setiap berbicara itu pasti berdasarkan wahyu. Ya, ini jadi kewajiban terhadap diri sendiri itu kalau ngantuk ya tidur ya, ngantuk tidur. Nah, ini waktu dia ngaji turu. Nah, kalau ngantuk ya tidur. Oh, orang ngantuk misalnya tidak tidur ya, ya bisa menimbulkan apa penyakit ya dah. Wae ngantuk dino nyambung gawe pet ya ngantuk dia harus tidur, jangan dipaksakan untuk. Saya dulu di pondok itu punya teman ya dari Pekalongan kalau tidak salah. Wah itu kalau belajar itu waduh siang malam, pokoknya siang sekolah, malam tuh kalau belajar tuh tidak berhenti-henti. Kalau ngantuk, ya kalau ngantuk supaya tidak ngantuk bagaimana? Cari berambang, diolet nondik nggone mripate. Supaya tidak ngantuk, supaya bisa belajar. Itu namanya memaksakan diri. Malah waktu itu oleh gurunya dikatakan, ojo ngono carane. Ngantuk turu, ya ngantuk supaya iso belajar. Dikai berambang diolet-oletno ndek mripate ya tambah menimbulkan kerusakan. Kalau ngantuk ya tidur, kalau makan ya, kalau lapar ya makan. Lek kepingin rabi yo ndang rabi kan begitu ya. Jadi untuk menjaga apa? Stabilitas tadi itu ya. Jadi ini adalah ajaran Islam tentang hak asasi yang disebut hak untuk sehat ya loh. Demikian para bapak dan ibu sekalian rahimakumullah, dengan kita dan masih banyak nanti kita bicarakan pada pengajian hari Minggu yang akan datang ya. Mudah-mudahan pengajian yang ringan ini ada guna dan ada manfaatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa amalan mutaqabbala wa lisanan dzakira wa qalban khashi'a wa amalan maqbula. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.